Halo semuanya, kembali lagi di Adiwarsita Official. Dalam video kali ini saya mau menunjukkan bahwa ikan-ikan hias itu tidak harus dipasang aerator ataupun filter air supaya mereka bisa hidup. Karena pada dasarnya habitat asli ikan-ikan ini kan di sungai, di rawa-rawa dan lain sebagainya. Dan dalam video ini saya ingin menunjukkan bahwa kalau mereka hidup seperti di habitat aslinya tanpa aerator ataupun filter, mereka bisa hidup. Dan seperti yang kita saksikan bersama di video ini, mereka bisa hidup dan bahkan beranak pinak. Sempat ada yang warna hitam sudah beranak banyak, cuma karena jadi satu sama kura-kura, akhirnya tinggal satu yang selamat, yang lain udah dimakan kura-kura. Dan airnya sendiri pun terbilang cukup jernih ya, paling seminggu sekali diganti, itu pun karena memang ada kura-kura. Kotoran kura-kura ini memang agak sedikit bikin cepat kotor. Dan lumut-lumut di samping ini dulunya nggak pernah ada karena memang ada siput air yang kecil-kecil itu. Nah, berkat siput air, lumut-lumut itu habis nggak ada, bahkan dibilang bersih lah. Cuma lama-lama karena si kura-kura ini tambah besar, dia memakan siput-siput kecil itu. Lama-lama siputnya habis dan ini tersisa 2. Jadi lumutnya tidak terkendali. Jadi seminggu sekali mungkin dibersihin sama bersihin lumut sekalian. Dan ikan-ikan di sini benar-benar nyaman kayak di habitat aslinya, karena saya kasih tanaman-tanaman ini. Dan tanaman ini pun dia bisa berkembang biak. Cuma yang rusak ini lagi-lagi si kura-kura, dia memakan batang-batangnya, daun-daunnya, jadi agak rusak. Tapi tambah lama dia tambah besar si tanaman airnya. Jadi ikannya hidup dengan nyaman, tanamannya juga berkembang biak dengan nyaman. Cuma kalau teman-teman ingin si tanaman ini aman, jangan digabungin kura-kura. Tapi kalau memang kura-kura ini sebagai penghias dan lain sebagainya, ya nggak apa-apa. Tapi resikonya adalah daun-daunnya ini cepat habis dimakan si kura-kuranya kalau telat ngasih makan. Dan di kolam plastik ini kolam plastik ya, ukurannya mungkin 0,5 meter kali 40-an kalau saya nggak salah. Saya juga ngasih catfish, jadi kayak sejenis ikan pembersih lumut, cuma dia nggak maksimal, dia hanya ada di tanaman ini. Sedangkan lumut yang nempel di kolam plastiknya sendiri, nah ini siput airnya. Sebenarnya dibersihin oleh siput-siput kecil ini, cuma karena jumlahnya yang makin hari makin sedikit karena dimakan kura-kura, dan telur-telurnya yang nempel di daun-daun itu dimakan oleh si catfish itu. Jadi dia nggak berkembang biak. Dulunya banyak banget sebelum kura-kuranya jadi lebih besar seukuran ini, yang masih benar-benar baby banget, dan belum saya kasih catfish. Si siput air ini berkembang biak banyak banget, dan lumut-lumut yang ada nempel di plastik itu benar-benar bersih. Juga si tanaman ini juga nggak berlumut. Nah, kalau yang teman-teman lihat, nah si tanaman ini agak berlumut kecuali yang tunas yang baru dia lumutnya cuma sedikit, karena memang yang bersihin lumut si siput air ini jumlahnya tinggal 2. Dan si catfish ikan yang membersihkan lumut juga nggak maksimal untuk membersihin si lumut yang nempel-nempel. Jadi kendalanya mungkin kalau teman-teman nggak ingin lumut-lumut kayak gini nempel di plastiknya, perbanyak siputnya.
dan kura-kuranya dipisah. Tapi kalau memang teman-teman suka si kura-kura ada di kolam, ya otomatis teman-teman punya tempat sendiri untuk berkembang biaknya siput air yang kecil-kecil itu. Jadi kalau habis dimakan bisa ditambahin lagi gitu. Nah, ini si kura-kuranya juga nyaman sih. Kalau untuk ikan ukuran segini dia nggak akan kemakan karena memang ukurannya masih segini ya kura-kuranya. Cuma kalau ikannya beranak itu kan masih kecil-kecil banget. Nah, itu dilahap sama si kura-kura ini. Semua ikan-ikannya berenang kayak di habitat aslinya, beranak pinak dan lain sebagainya. Benar-benar tanpa aerator, tanpa filter air, jadi teman-teman bisa menghemat listrik. Walaupun listriknya juga nggak seberapa sih kalau pakai aerator, cuma kalau kita nggak pakai aerator kan bisa hemat listrik, bisa nggak berisik karena memang ada aerator yang atau filter air yang berisik karena memang gemericik airnya ataupun gelembung-gelembung airnya ataupun suara mesinnya agak berisik sedikit. Jadi kalau ini benar-benar kayak di tempat asli, habitat aslinya gitu. Dan penghuninya juga nyaman, berkembang biak, membersihinnya pun paling seminggu sekali. Itu pun karena si kura-kuranya tambah besar ya, jadi seminggu sekali. Dulu waktu kura-kuranya itu masih kecil dan siput airnya masih banyak, hampir 2 minggu 3 minggu lebih atau mungkin 1 bulanan baru saya bersihin, kadang juga 1 bulan lebih, dan itu pun airnya jernih dan kotor-kotoran ikan itu di bawah ngumpul jadi satu di batu-batu kecil-kecil yang warna putih itu, karena memang di bawah itu sengaja saya taruh batu-batu kecil untuk supaya kotorannya itu tidak nyebar kemana-mana, jadi ngumpul di situ. Nah, dulu waktu kura-kuranya masih kecil banget dan si siput airnya masih banyak, bener-bener jernih banget, kayak kayak airnya baru diganti pakai filter air, bener-bener jernih banget. Cuma karena kondisi sekarang kura-kuranya udah agak besar, kotorannya setiap hari menghasilkan kotoran, jadi cepat kotor. Terus si siput airnya juga tinggal 2, jadi harus dibersihkan lumut-lumut yang nempel. Kalau si siput airnya banyak, kita nggak usah bersihin lumutnya karena memang udah bersih dimakan si siput air ini. Dan dulu sempat ada ikan cupang juga saya taruh di sini, cupang aduan, cupang multicolor kalau saya nggak salah. Dia juga hidup nyaman berdampingan sama mereka dan sering bersembunyi di tanaman yang besar ini. Jadi mungkin ini bisa jadi salah satu alternatif bagi teman-teman yang penghobi ikan hias, cuma nggak mau berisik karena suara mesin aeratornya, dan mungkin pengen menghemat biaya listrik dan lain sebagainya, atau mungkin karena punya anak kecil jadi nanti kalau pakai aerator bisa diopok-opok dan lain sebagainya. Nah, ini mungkin salah satu alternatif. Teman-teman bisa menggunakan si tanaman air ini. Dan variasi dari tanaman air untuk kolam air tawar, variasinya lumayan banyak. Jadi teman-teman bisa berkreasi tanaman apa aja yang mau ditanam di kolam ikan milik teman-teman. Dan harganya juga nggak mahal sih, ada yang 5.003, ada yang 5.001 atau 10.003, tergantung besar kecil dan mungkin jenis tanamannya dan daerah di mana teman-teman tinggal. Walaupun di kolam plastik, bukan kolam semen, tanpa aerator, tanpa filter air,
mereka bisa hidup nyaman. Berkat mungkin salah satunya ada banyak tanaman-tanaman hias, kita kondisikanlah seperti di habitat aslinya. Jadi tambahan-tambahan filter itu kita singkirkan dan hasilnya juga lumayan. Untuk mungkin kreasi teman-teman nggak harus seperti ini, karena memang jenis tanaman hiasnya lumayan banyak di pasaran ya. Jadi teman-teman bisa berkreasi sesuka hatinya, dikasih batu-batuan biar tambah cantik dan lain sebagainya. Ini sengaja di kolong plastik karena memang untuk apa ya? Untuk dilihat dari atas. Kalau mungkin teman-teman berkreasi pakai apa itu namanya? Akuarium yang dari kaca juga bisa, tanpa filter bisa. Jadi ditambahin tanaman hias seperti yang ada di video ini. Teman-teman lihat di sini juga ada apa jenis ikan komet yang mungkin bisa dibilang rentan ya kalau tanpa filter air. Tapi buktinya dengan adanya apa ini namanya si tanaman air ini mereka bisa hidup. Mungkin itu dari saya. Semoga informasi ini berguna bagi teman-teman. Jika mungkin ada saran, kritik, atau pertanyaan, teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar. Mungkin itu dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya dan sampai jumpa.